Berarti sekarang ya Kristen sedang mempercayai ungkapan orang-orang Yahudi yang padahal Yahudi adalah menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Yahudi menganggap Kristen ini ajaran sesat. Yahudi menganggap mereka tidak boleh masuk ke gereja. Dan itu sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh teman Kristen. Dan ternyata Kristen pro kepada Yahudi dalam hal ini. Nah, ini namanya kita bertepuk sebelah tangan gitu loh. Yahudi tidak mengakui Kristen, Kristen itu ngemis-ngemis pengakuan dari Yahudi. Narasimu biar panjang lebar terserah. Yang penting kamu bisa mengeluarkan unek-unek yang nggak apa-apa, 6 menit 6 menit. Bagaimana, setuju? Aduh ya Allah. Ya Allah ya Robbi. Aduh Kang Alif, Kang Alif. Ntar Kang terangkan. Jangan nangis lo ya. Bikin studio, Pak Amir. Bikin studio. Digedekan ya? Oh iya lupa, kan bisa digedekan ya. Mana nanti? Biar ini apa? Maksudnya biar HP-nya itu bikin, ada handle-nya gitu loh. Gede tak? Ini tak? Gitu. Oke, ini kan masih pembukaan ini. Oh 5 menit aja katanya kan. Ya sudah ngikuti. Ya udah 5 menit aja, bikin 5 menit biar. Iya, oke. Ya, kasihan Oten kalau 6 menit kehabisan data nanti. Oke. Setelah terangkan berbicara, timer berdetik. Silakan terangkan. Iya. Yesus artinya adalah Yesus dalam bahasa Hebrew adalah Yesus. Dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Hebrew Yosua artinya the name of Lord. Dia namanya Tuhan Juru Selamat. Ya, untuk orang Israel. Itu di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Jadi Yesus ini sosok yang sudah ada menjadi pribadi yang menjadi juru selamat untuk saat itu bagi orang Israel dan bagi seluruh dunia. Namun sebelum Yesus hadir di 2020 tahun yang lalu, nubuat-nubuat tentang Yesus itu sudah selalu ada. Mulai dari nubuat Yesaya, nubuat-nubuat nabi-nabi kecil, dan terjadilah itu di dalam Matius pasal 1, Lukas pasal 1 tentang kelahiran Yesus itu. Dan di dalam Lukas pasal 2 dikatakan ayat yang ke-10 bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan adalah penguasa yang berkuasa. Berkuasa dalam arti bagaimana dia membuktikan Allah yang Maha Kuasa itu datang menjadi manusia. Nah, oleh karena itulah keberadaan Yesus ini bukanlah satu keberadaan yang dibuat oleh manusia, tetapi dia adalah Yesus yang sudah lahir, datang ke dunia ini. Fakta-fakta kelahirannya jelas. Dia diletakkan di palungan, dia lahir di Yerusalem. Ada imam-imam juga yang menerima waktu bagaimana Yesus disunat. Bukti-bukti fakta ini bahwa dia lahir di suatu tempat dan dibawa ke bait Allah, ini adalah sudah dicatat sempurna oleh Alkitab. Artinya identitas ini sebuah bukti bahwa Yesus itu adalah Yesus yang berasal dari Israel. Dia bukan nama yang lain. Nah, ini ketika kita lihat bagaimana terus perkembangannya, Yesus ini juga yang terus bertumbuh besar, akhirnya dia mati sampai di kayu salib. Dan itulah yang kami sebut Yesus Tuhan. Silakan Jack lanjut.
Lanjut, Pak Kiai. terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman saudara. Itu marilah kita berdiskusi dengan sopan santun, saling ini. Jadi kami kembalilah ke ini ya, ke perjanjian lama, dari bagaimana Yesus ini telah dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama. Jadi kita berawal dulu dari perjanjian lama, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Ayat ke-6, berfirmanlah Allah. Ayat ke-9, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Jelas di sini, di kejadian ini bahwa Allah yang kami sembah itu adalah roh dan firman. Setelah di kejadian perjanjian baru, tertulis di kitab Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus kita langsung ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah yang ditulis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi jelas bahwa Yesus adalah firman Allah yang datang ke dunia, karena Allah Bapa mengutus anak yang tunggal, karena Allah Bapa mengasihani dunia ini agar kita selamat, hidup kekal, tidak mengalami kematian. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia akan menuju kebinasaan. Dengan datangnya Yesus, yang percaya kepadanya akan mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan habis. Nah, selanjutnya bagi Muslim yang akan Mana itu menjelaskan si Isa kemana itu? Ada. Lagi telepon kayaknya itu. Oke, selanjutnya Kang Naja duluan atau siapa? Silakan, Bang Naja atau Bang Ali atau Bang Alif. Ustadz kami semua ini. Silakan. Timer berjalan setelah Bang Naja atau Bang Ali atau Bang Alif berbicara. Silakan, siapa dulu? Oke, saya dulu ya, Ustaz Alif ya. Iya. Timer. Mati aja habis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita membahas mengenai siapa Nabi Isa alaihi salam yang tertera di dalam Al-Qur'an menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Isa itu disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Dan kalimat Isa sebagai Rasul itu juga disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Dan kalimat Isa sebagai putra Maryam itu juga disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Kita buka di dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 87 contohnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus." Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam al-bayyinat, penjelasan-penjelasan yang datang dari Allah, dan kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus. Orang yang memiliki status dikuatkan oleh Ruhul Kudus itu ada dua orang dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Adam alaihi salam. Dan Al-Baqarah 87 itu diperkuat lagi oleh Allah dalam Al-Baqarah 253. Ketika Allah mengatakan wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Itu sampai disebutkan dua kali dalam surah Al-Baqarah. Nah, di surah selanjutnya, surah Ali Imran
ayat ke-45. Di sana Allah Subhanahu wa taala memaparkan bahwa Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nabi Isa adalah orang yang terkemuka di bumi dan di akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ini, dalam fakta sejarah, ketika orang Nasrani dari Najran bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya, "Ya Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang Isa?" Nabi Muhammad menjawab, "Isa adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah." Kemudian Nasrani Najran di sini membantah, "La bal huwa ruhullah." Tapi dia adalah ruhnya Allah, firmannya Allah. Ini ungkapan dari Nasrani Najran. Kemudian gara-gara atau sebab perbincangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwa inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menurunkan ayat dan menegaskan kepada kaum Nasrani Najran bahwa penciptaan Isa yang mereka sebut ruhullah, yang mereka sebut rohnya Allah, itu sama penciptaannya seperti Adam, sama-sama diciptakan dari tanah dan dia adalah ciptaan. Sehingga dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab yang disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat ke-27, qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna Isa bin Maryam wa atainahul Injil, yang kita sebut dengan kitab Injil. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lanjut Ustaz Ali. Yang akan membawakan kita Alif. Oke, baik, sedikit saya sampaikan satu ayat bahwa Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan, qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ya. Wa ausani bisalah wa zakah madum tuhayya. Jadi bahwa Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini abdun atau Abdullah, atau dia seorang hamba Allah. Dia memberiku Alkitab yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada kedua orang tua. Nabi Isa alaihissalam mengaku setelah dikisahkan tadi mengenai bagaimana keistimewaan kelahirannya, tetap posisinya sebagai seorang hamba Allah. Terima kasih. 5 menit sudah berlalu. Sekarang gilirannya. Maaf kepanjangan Ustaz Alif. Aman. Tapi mantap. Oke, dari pihak Kristen untuk membantah dan untuk menjelaskan terkait Yesus Kristus sebagai Tuhannya orang Kristen. Monggo. Ya, jadi ketika kita sudah mengkaji tadi dengan saudaraku Bang Jack dua hal pokok tentang satu, nubuat dari perjanjian lama tentang kelahiran Yesus, dan yang kedua tentang namanya secara original teks dalam bahasa Yunani, dia adalah Yehosua, ya, sebagai penyelamat bagi umat Israel dan bagi seluruh dunia. Maka nilai-nilai keberadaan Yesus ini terus terbangun, dan fakta-fakta bagaimana dia sebagai pribadi yang mengajarkan banyak kebenaran. Salah satu yang kita coba kembangkan adalah bagaimana kebenaran tentang pandangan Yesus dan pandangan hukum Taurat dan pandangan Yesus. Pandangan Yesus versi hukum Taurat. Kalau di dalam hukum Taurat, jangan membunuh itu sudah paten. Tetapi Yesus menyempurnakan dengan sebuah kalimat dikatakan, barang siapa marah kepada saudaranya, atau barang siapa berkata
jahil kepada saudaranya, itu tidak boleh. Ini artinya apa maksud Yesus di sini? Untuk menjelaskan bahwa pembunuhan itu tidak diawali dengan tiba-tiba membunuh. Tetapi pembunuhan dimulai ketika seseorang ada permusuhan. Permusuhan dimulai ketika ada amarah. Amarah ini terus berlanjut dan terus terjadilah musuh-musuhan dan akhirnya membunuh. Nah, nilai-nilai Yesus mengajarkan tentang hukum Taurat itu bukan lagi secara letterlet, jangan membunuh, tetapi dia lebih ke dalam bagaimana manusia itu diajarkan supaya lebih waspada dalam hal membunuh. Nah, itulah makanya kalau Rasul Paulus sering mengajarkan tentang ajaran Yesus seolah-olah dipandang oleh polemikus dari apologet seberang yang mengatakan ajaran Paulus berbeda dengan Yesus, itu sebuah kesalahan, asumsi-asumsi yang kurang berdasar. Kenapa? Karena justru Pauluslah yang meneguhkan bagaimana ajaran Yesus ini menyempurnakan hukum Taurat itu sendiri, menyempurnakan bagaimana ajaran hukum Taurat. Sampai akhirnya Yesus terus mengajarkan sebuah ajaran yang lebih bernilai tinggi daripada hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Hukum kasih inilah sebagai hukum rahmatan alamin kepada seluruh dunia. Dan itulah sebabnya kekristenan tidak lagi berfokus di dalam Israel, tetapi kekristenan pergi ke seluruh dunia. Dan Yesus mendelegasikan ke-12 muridnya untuk belajar melayani. Yang pertama diajari, jangan dulu pergi kemana-mana, di Israel dulu. Itulah makanya seringkali polemikus-polemikus yang tidak berdalil itu mengatakan, oh Yesus itu kan hanya untuk Israel. Itu salah. Tetapi sesungguhnya itu diutus untuk ke-12 murid, ke-70 murid, 150 murid. Setelah banyak muridnya disuruhlah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Lanjut Bang Cek, silakan. Ya, terima kasih Pak terangkan. Jadi jelas kedatangan Yesus ke bumi, ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Karena Tuhan mengasihi manusia agar manusia itu kembali kepada Tuhan. Itu tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus juga mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Kasihilah musuhmu. Mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Bila pipi kananmu ditampar, berikan juga pipi kirimu. Artinya jangan membalas. Betapa dahsyatnya ajaran Tuhan Yesus itu. Seandainya semua manusia di bumi ini melakukan ajaran itu, saya jamin dunia ini penuh damai dan tentram. Terima kasih. Oke, waktu habis. Sekarang giliran pihak Muslim untuk menohokkan ajaran Yesus maupun Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Monggo Bang Naja duluan. Ustaz Alif dulu, lanjut Ustaz. Oh, Bang Ustaz dulu. Duluan aja, duluan aja nggak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak terangkan dan Mas Jack, kita fokus tema ya. Tema kita malam hari ini tentang kepribadian Yesus itu sama atau tidak dengan Isa. Arahnya ke sana nanti yang kita bicarakan. Kita tidak sedang membahas hukum Taurat, teman-teman. Kalau hukum-hukum yang ada di dalam Bible nanti akan melebar kemana-mana, begitu loh. Makanya di Islam kita menganggap Yesus dan Isa itu adalah orang yang sama. Cuma ada beberapa cerita yang berbeda. Karena dalam fakta sejarah tidak ada orang yang bernama Isa atau Yesus
yang dia adalah putra dari seorang Maria atau Maryam, yang dia adalah seorang perawan tanpa ayah dilahirkan, itu ada 2 orang. Itu gak ada dalam sejarah. Yang ada itu hanya 1 orang. Cuma penyebutannya berbeda. Contoh, saya kasih kisi-kisi teman-teman. Contoh kalau kita buka di dalam surah Ali Imran ayat 39 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqal bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin." Jadi isi dari ayat ini menerangkan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Dan sebelum Yesus itu sudah ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cocok dengan Lukas 1 nomor 76. Di sana dikatakan, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi. Ingat, Nabi Allah yang maha tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Jadi kita harus mengkaitkan kesamaan atau perbedaan itu. Itu yang kita bahas. Bukan malah hukum Taurat yang dibahas. Nanti kalau lari ke hukum Taurat, akhirnya lari ke Paulus. Kalau sudah lari ke Paulus, kita nanya ayahnya Paulus, tidak akan dijawab sampai hari kiamat. Kan begitu. Lanjut Ustaz Ali. Oke, baik. Terima kasih sedikit ya dari saya. Di dalam Al-Quran dijelaskan berkali-kali dan ayatnya. Contoh bagaimana ketika Allah bertanya, Bismillahirrahmanirrahim, wa id qalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas ittakhiduni. Sebentar saya baca aja keluarnya. A'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini qala min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah, jadikanlah aku dan ibuku 2. Apakah engkau pernah berkata atau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab, maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku mengatakan maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Jadi ucapan Nabi Isa alaihissalam di sini selain tadi mengatakan bahwa Nabi Isa adalah seorang hamba utusan Allah, seorang hamba Allah, memang ini juga paralel bahwa Yesus di kitab Anda dia mengatakan sesuai dengan apa yang difirmankan. Dia tidak mengatakan apa yang bukan haknya. Misal saya baca di Yohanes 12 di nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus di kitab Anda pun dia mengatakan sesuai dengan apa yang difirmankan. Dia tidak mengatakan apa yang bukan haknya. Makanya ketika dia berkata di akhir zaman, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan apa itu? Yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Yesus berkata sesuai dengan kehendak Bapa. Dia berkali-kali mengatakan sebagai utusan. Bahkan di Yohanes 17 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Begitu poinnya. Nggak ada kelebihannya. Apalagi contoh kita membaca di Yohanes 15 ya. Coba saya Yohanes 5 Habis. 30. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Pak Amir, sebentar, aku interupsi dulu ya, sebentar. Tadi Bang Naja sempat tadi mengutip-ngutip Lukas, terus disusul oleh Pak Alif. Tadi Pak terangkan udah dari awal udah ngasih tahu, tolong ke kita masing-masing, jangan mengutip-ngutip kitab ini. Iya, kenapa Pak Amir, kok lari? assalamualaikum.
Sebentar penunggang kuda. Tadi kan udah dijelaskan, terangkan. Tolong ke kita masing-masing. Kalau kami nanti mengutip-utip kitab kalian begitu ya nggak fair lah diskusinya Pak Amir. Makanya Pak Amir kan sebagai moderator harus jeli gitu loh. Gitu loh. Oke. Sebentar. udah Saya ambil alih moderator Pak Amir ya. Pak Amir, Ya, tadi saya ambil alih moderatornya. Ya, tadi itu kan jenengan sedang keluar tema, Pak. Kita sedang ngasih tahu. Iya, gini Pak Naja, Kalau gini. jenengan keluar tema. Tolong sebentar. Sabar. Awi sudah datang nih, bikin kacau Awi nanti sudah datang. Awi nih bikin kacau nih. Tenang, Diam tenang dulu, Pak Terangkan. Pak Awis sebentar diam dulu. Iya, Tadi biar gini, ditenangkan dulu. Enggak, Langsung aja Pak, aku- 5 menit waktunya dipakai Pak Terangkan dengan ini. Enggak, penunggang kuda baru datang nih. Sebentar. Tadi gini Pak Amir. Tadi kan udah dibilang Pak Terangkan. Tolong jangan ke kita masing-masing aja. Nggak usah ambil kutip yang lain. Tadi saya dengar tadi Pak Naja dia mengutip Lukas. Terus si Pak Alif mengutip Yohanes gitu loh. Kami dari tadi nggak ada ngutip-ngutip ini kitab suci kalian. Ya Pak Terangkan kan? Nggak ada kan? Iya. Nah, Tapi mungkin Oke. Gini Bang Jack. Nggak apa-apa. Ini mungkin udah timernya kita masuk mengutip ayat mereka. Iya. Iya, betul. Kita sepakat begitu. Gini Bang Terangkan, kita nggak perlu ini, kita hanya bertanya gitu loh. Jadi sekarang ini posisi kita yang bertanya. Kenapa kita posisi yang bertanya? Kan mereka kan kita tanya apakah Yesus itu adalah Nabi Isa, mereka bilang iya. Kalau berarti posisi kita yang bertanya gitu loh. Kalau kita kan posisi kita nggak pernah bilang, kita kan nggak ada di kitab kita Nabi Isa kan. Jadi sekarang giliran kami lah yang bertanya. Gimana Pak Amir biar dibikin timernya? Oke, Pak Amir. Bro. Gini, Sabar dulu Bang Naja. Sabar. Untuk Tunggu dulu, biar saya ambil Bang alih. Awi tunggu dulu. Kita serahkan Bang Awi tunggu dulu. Silakan. Gini. Tadi kan kesepakatannya begini. Kita bahas di masing-masing dulu. Nah, ternyata Pak Jack dan Pak Terangkan membahas hukum Taurat. Padahal yang kita bahas temanya itu Yesus ini arahnya sama atau enggak nanti dengan Isa gitu loh. Makanya di 2 menit setengah tadi saya menjelaskan kesalahan Anda tentang apa yang Anda terangkan. Kalau nanti kita membahas hukum Taurat, kita akan melebar kemana-mana. Kita cukup ke pribadi Yesus gitu loh. Gini Pak Naja, gini kan. Sebentar, biar Pak Naja. diambil alih dulu moderator. Sebentar, biar Pak. berlanjut. Ini penunggang kuda ngapain Diteruskan sih? aja. Ribet banget sih. Gak apa-apa, teruskan Gini, Pak aja. Naja. Teruskan Sebentar, aja Pak diskusinya. Naja. Aduh, ini kok si Pak Awi ini kok jadi ini sih. Gini Pak Naja, kami kan menerangkan itu kan karena ada hubungannya ke perjanjian lama. Dari mana asal mulanya kok ada Yesus kan gitu Pak. Jadi itu urusan kami sebenarnya menerangkan gitu loh. Kalian mau terima atau tidak itu urusan kalian kan gitu kan. Kami hanya menerangkan Nggak bisa aja gitu loh. Kalau Ya, di nggak perjanjian apa-apa, nggak apa-apa, lama Ustaz aja, nggak seharusnya apa-apa, nggak Anda apa-apa. menjelaskan nubuatan tentang Yesus, bukan malah hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu sudah membahas hukum nanti kita, bukan kepribadian Yesus. Jadi kalau Sabar, sampai mau Ustaz. ngambil perjanjian lama, seharusnya Anda itu pakai ayat-ayat menerangkan nubuatan Yesus gitu loh, Bro. Ya oke, nggak apa-apa, biar berlanjut aja. Lanjut aja, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa, sambil alih moderator ya Pak Amir ya, biar berlanjut terus. Ada Pak Terangkan ini Pak dosen. Silakan jalankan timernya, waktunya Kasih ke tanya Kristenan. jawab Bang Awi, kasih tanya jawab. Iya, Bang nggak Awi. apa-apa. Biar ini waktunya ke Kristenan dia pakai. 5 menit waktunya ke Kristenan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan sesuai dengan tema ya. Sesuai dengan tema, siapakah Yesus tar menurut dulu ya. Kristen? Awi, tar dulu. Iya. Nggak apa-apa. Tadi saya udah koordinasi dengan Bang Jack. Nggak apa-apa, mereka mengutip dari ayat Alkitab dan kami nanti akan mengutip dari Al-Quran gitu. Iya, nggak apa. Lanjutkan aja Bapak. Nggak apa-apa. Oke. Jadi silakan 5 menit waktunya ini digunakan untuk memberikan tanggapan dan untuk bertanya tentang siapakah Nabi Isa menurut Islam. Silakan Pak terangkan 5 menit. Ya, jadi begini. Kalau tadi Bang Alif dan Bang Najwa ya, Bang Naja membahas tentang bagaimana mereka mencoba memframing untuk mengarahkan keberadaan Yesus ini ditempatkan sebagai nabi. Itu di Alkitab kami memang dicatat hal itu. Atau sebagai utusan, itu di Alkitab kami memang dicatat seperti itu. Atau sebagai manusia
sebagaimana adanya seperti kami itu dicatat dalam Alkitab kami. Tetapi lebih daripada itu, Nabi Yohanes dan juga orang-orang yang dekat dengan Allah dan yang betul-betul rajin, tekun, bersemedi, berpuasa di dalam ibadah keagamaan mereka. Mereka tokoh-tokoh yang seperti ini, termasuk seperti Nathanael, mereka ini sangat menghormati dan mengagumi khususnya Nabi Yohanes yang berkata bahwa Yesus ini lebih daripada Nabi. Makanya Yohanes berkata bahwa dia lebih besar daripada aku. Jadi kalau Yohanes sebagai Nabi, dia sudah berkata Yesus lebih besar daripada dia, artinya Yesus ini lebih besar daripada Nabi. Bahkan dikatakan juga di dalam ayat yang lain bahwa Yesus ini disebut juga Raja, Yesus ini juga disebut Tuhan, Yesus ini juga disebut Hakim, Yesus ini juga disebut sebagai Isa Al-Masih, dia nanti sebagai Raja Adil yang menghakimi, kan gitu. Jadi banyak hal sebenarnya jabatan-jabatan yang bersifat di manusia ditempatkan kepada Yesus, tetapi lebih daripada itu Yesus ini adalah Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan adalah dari Al-Quran, yaitu dari An-Nisa 157. Ya, dari An-Nisa 157 akan saya bacakan kepada kita semua tentang bagaimana pandangan dari An-Nisa 157 ini tentang keberadaan Isa itu, yang adalah Yesus itu benar-benar dia sudah mati. Nah, di dalam An-Nisa 157 dikatakan begini, saya akan bacakan. Dan karena ucapan mereka, nah kata mereka ini beberapa ulama dan ustadz sudah saya tanya kepada mereka, setuju mereka ini adalah orang Yahudi Nasoro, ya. Dan karena ucapan mereka, artinya kalau ini adalah ayat firman Allah wahyu melalui malaikat kepada Muhammad, ini artinya Allah yang berkata-kata, Allah yang berfirman. Ini adalah firman Allah. Namun Allah yang berfirman ini di dalam An-Nisa 157 mengutip pernyataan orang Yahudi. Apa pernyataan orang Yahudi? Itulah dikatakan begini. Dan karena ucapan mereka itu orang Yahudi. Ucapan orang Yahudi itu bagaimana? Sesungguhnya, inilah ucapan orang Yahudi. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah. Artinya Allah saja sudah mengutip pernyataan orang Yahudi bahwa orang Yahudi sudah berkata Isa itu sudah dibunuh. Sama seperti kami di dalam iman kami di dalam Alkitab, kalau kita mau melihat Yesus mati itu, ya itu udah banyak banget. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dicatat dengan komplit prosesinya, penangkapannya, persidangannya, memikul salibnya sampai di Bukit Golgota, itu datanya udah sempurna banget. Tetapi pernyataan orang Yahudi juga di Arab yang akhirnya ini menjadi wahyu di dalam Al-Quran, itu sudah dikutip Allah. Allah sendiri yang menekan. Hanya pada kalimat berikutnya Allah membantah. Itulah kalimat berikutnya dibilang gini, padahal mereka tidak membunuhnya. Nah, ini Allah ini membantah pernyataan orang Yahudi. Artinya di sini pernyataan orang Yahudi lagi diangkat oleh Allah, lalu dikonter Allah pernyataan orang Yahudi ini. Nah, ini jadi bingung saya. Ini pernyataan Allah atau pernyataan manusia, kan begitu. Kenapa saya katakan begitu? Lalu dikatakan, padahal mereka tidak membunuhnya dan tetap mereka. Waktu habis Pak, terangkan. Oke, terima kasih Pak, terangkan ya. 5 menit dipakai sendiri waktunya. Orang yang Waktu habis, Pak dosen. Ya, jadi Pak dosen mempertanyakan tentang An-Nisa 157 tadi, anunya bagus sudah pemaparannya Pak dosen. Silakan Ustadz Alif atau Ustadz Naja, biar Pak dosen lebih paham lagi. Lanjut, Ustaz Ali. Oh, oke. Ustaz Alif noise katanya.
Saya lanjut ya. Tentang surah An-Nisa ayat 157. Bisa dibesarkan nggak layar saya? Oke, Pak Amir. pasti bisa dong. Perbesar mulai. Aduh, nggak tahu. Nah, ya, At-Tafsir Al-Kabir au Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengenai surah An-Nisa ayat 157. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, ini maksudnya Yahudi ya. Jadi Pak terangkan tadi ketika mengatakan sudah bertanya kepada para ustadz dan kiai ini maksudnya Nasrani dan Yahudi, itu saya kira bohong ya, mengada-ngada itu. Ini khusus orang Yahudi. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan perkataan mereka orang Yahudi, mereka mengatakan inna, sesungguhnya kami qatalna, telah membunuh al-masiha Isa bin Maryam, al-masih putra Maryam, Isa putra Maryam, yang beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Padahal wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan kepada mereka. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang ikhtalafu fihi, sedang bercekcok dalam masalah itu, la fi syakkim minhu, sungguh mereka ada dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilmin, mereka sesungguhnya tidak tahu, illa ittiba'adz dhanni, kecuali hanya mengikuti prasangka saja. Wa ma qataluhu yakina, dan mereka tidak sebenar-benarnya membunuh Isa putra Maryam. Ketika orang Yahudi menganggap bahwa Isa ini mereka bunuh, ternyata Allah ini sedang membohongkan perkataan mereka, menganggap bohong bahwa Isa ini terselamatkan. Kenapa Allah menolak orang-orang Yahudi? Di sini sampai ada penelitian dari para ulama kita. Para ulama sampai mengatakan, li'anna naqulu, karena sesungguhnya kami berkata, inna tawaturon nasoro yantahi ila aqwamin qalilina la yab'udu ittifaquhum 'alal kifbi. Tentang cerita yang tersebar dari kalangan Nasrani bahwa putra Maryam Yesus itu terbunuh, itu sanadnya atau kabarnya hanya sampai kepada kaum-kaum yang sedikit, yang mana mereka bisa jadi berbohong. Tidak ada kesepakatan di antara mereka. Apa alasannya? Banyak sekali. Yang pertama, di sini, wan nasu makanu ya'rifunal al-masih illa bil ismi. Saat itu masyarakat tidak tahu kepada Isa putra Maryam kecuali hanya namanya saja. Kenapa? Li'annahu kana qalilul mukhalatah linnas. Karena saat itu Yesus jarang berinteraksi dengan masyarakat di luar kota, jarang. Yesus itu tidak pernah keluar mengelilingi kota, hanya di sana-sana saja tempatnya. Makanya orang-orang ketika penyaliban itu tidak ada yang tahu sebenarnya yang mana yang bernama Yesus. Begitu. Dan ini sesungguhnya sudah diteliti oleh para ulama kita. Diteliti ini bukan hanya mendengar dari kabar orang Islam, tapi dari orang-orang Nasrani sendiri ternyata seperti itu. Dan terbukti di abad kedua orang Nasrani sendiri mengklaim bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalib. Berarti ini sangat kegabrulan teman-teman ya. Berarti sekarang ya Kristen sedang mempercayai ungkapan orang-orang Yahudi yang padahal Yahudi adalah menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Yahudi menganggap Kristen ini ajaran sesat. Yahudi menganggap mereka tidak boleh masuk ke gereja. Dan itu sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh teman Kristen. Dan ternyata Kristen pro kepada Yahudi dalam hal ini. Nah, ini namanya kita bertepuk sebelah tangan gitu loh. Yahudi tidak mengakui Kristen, Kristen itu ngemis-ngemis pengakuan dari Yahudi. Maka ini sangat lucu sekali teman-teman.
Dan pengakuan orang Yahudi dalam surah An-Nisa ayat 157 ternyata dijadikan sejarah kebanggaan oleh Kristen. Yang padahal yang mengatakan orang Yahudi yang sama sekali tidak percaya sama Kristen. Yesus itu orang Yahudi, murid-murid Yesus awal-awal itu orang Yahudi. Tidak pernah Yesus itu mendakwahkan Kristen, dan murid-murid Yesus mati dalam keadaan sebagai orang Yahudi. Tidak ada narasi Kristen dalam sejarah. Sekian teman-teman. Oke, terima kasih Ustadz Wafi.